Selamat sore untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya lah sehingga kita bisa mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan kewirausahaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Terima kasih juga kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Yernisa sebagai dosen yang telah membimbing kami dalam melakukan kegiatan kewirausahaan ini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kegiatan kewirausahaan kami, yaitu puding fluffy dengan anggota kelompok, saya sendiri Sri Rezeki Batubara, Yohana Lejenwati Samosir, Sedia Agnes Maulida Sihombing, Cika Wisela Sinaga, Ibrena Karenina, Destani Etogi SM Nenggolan, dan Reza Fernanda Borupakpahan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, di sini pun ada latar belakang puding buah yang telah kami buat. Puding buah ini sangat baik untuk sistem pencernaan tubuh. Puding buah yang berkualitas tinggi, terbuat dari bahan-bahan alami dan segar, serta rendah gula dapat menjadi pilihan cemilan sehat yang kaya nutrisi. Buah-buahan yang terkandung di dalamnya menyediakan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk menjaga imunitas tubuh, meningkatkan energi. Selain itu, puding buah yang baik dapat menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan cemilan olahan lainnya yang tinggi gula dan lemak jenuh. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang kami gunakan dalam mempromosikan produk kami, yaitu yang pertama melalui promosi WhatsApp, yang kedua bermitra dengan warung lokal, yang ketiga menawarkan harga, yang keempat menggunakan kemasan produk yang menarik, yang kelima membuat foto produk makanan yang unik. Melalui strategi pemasaran yang sudah kami buat, kami dapat mempromosikan dan memasarkan langsung produk kami kepada konsumen, baik itu secara online dan bekerja sama juga melalui dengan warung lokal. Dengan melakukan hal ini, kami berusaha membujuk konsumen agar tertarik pada produk yang kami buat, sehingga pada akhirnya mereka dapat membeli produk kami. Produk kami juga ini sasarannya yaitu mahasiswa dan mahasiswi yang berada di Universitas Jambi, kampus Pondok Meja. Harga yang kami buat juga terhadap produk kami ini relatif terjangkau dan interaksi langsung kepada konsumennya juga terbilang mudah, sehingga penjualan produk kami ini dapat berjalan dengan lancar. Next. Jadi ini adalah bukti dokumentasi penjualan produksi kami yang bekerja sama dengan warung lokal, dan gambar lainnya ini merupakan bukti bahwa kami sudah melakukan promosi kami melalui media sosial. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya modal penjualan pertama, yaitu modal untuk bahan-bahan. Yang pertama ada mangga. Kami membeli mangga sebanyak 600 gram dengan harga 11.000. Yang kedua ada buah naga sebanyak 1 buah dan harganya 12.000. Yang ketiga buah anggur sebanyak 500 gram dan harganya 24.000. Yang keempat ada buah jeruk sebanyak 1.200 gram dan harganya 17.000. Yang kelima ada bubuk agar-agar sebanyak 3 bungkus dengan harga 12.000. Yang keenam ada bubuk Nutrijel plain sebanyak 2 bungkus dengan harga 10.000. Yang ketujuh ada susu kental manis sebanyak 1 pieces dengan harga 12.000. Yang kedelapan ada susu UHT sebanyak 1 pieces dengan harga 16.000. Yang kesembilan ada gula pasir sebanyak 1.500 gram dengan harga 22.000. Dan yang terakhir ada biji selasi sebanyak 1 bungkus dengan harga 4.000. Jadi total untuk modal untuk bahan-bahannya itu yaitu sebesar 140.000. Nah, di sini ada juga modal untuk pembelian alat-alatnya. Yang pertama ada cup puding yang 300 ml sebanyak 1 pack dan harganya 16.000. Yang kedua ada gas 3 kg sebanyak 1 tabung dengan harga 20.000. Jadi modal untuk alat-alatnya ini yaitu 36.000. Jadi total pengeluaran penjualan pertama yaitu 176.000. Selanjutnya ada keuntungan penjualan pertama. Pada penjualan pertama, kami menjual puding buah yang cup 300 ml
dengan harga 10.000 per cup. Jadi modal per cupnya ini yaitu 8.000. Pada produksi puding buah pertama kami menjual sebanyak 22 cup 300 ml dan menghasilkan 220.000. Maka pendapatan dikurang pengeluaran yaitu 220.000 dikurang 176 sama dengan 44.000. Jadi kami mendapatkan keuntungan 44.000 pada penjualan yang pertama. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada penjualan kedua. Yang pertama itu adalah modal. Di sini kami membeli mangga 500 gram dengan harga 8.000, lalu jeruk 300 gram 5.000, dan anggur 300 gram dengan harga 9.000. Selanjutnya bubuk agar-agar, kami membeli 5 bungkus dengan harga 18.000. Lalu bubuk Nutrijel plain dengan 3 bungkus seharga 15.000. Susu UHT 2 pieces seharga 32.400. Lalu keju dengan 1 bungkus seharga 12.000. Dan terakhir flat pudding 1 bungkus yaitu 5.000. Jadi total harga bahan yang kami beli yaitu 104.400. Next. Selanjutnya di sini adalah pembelian alat. Kami membeli cup puding 300 ml 1 pack dengan harga 16.000. Lalu yang kedua cup puding dengan 90 ml 1 pack seharga 6.000. Lalu sendok 1 pack dengan harga 3.000. Lalu stiker 1 pack seharga 10.000 dan plastik 1 bungkus seharga 6.000. Jadi total alat yang kami beli yaitu 41.000. Total pengeluaran bahan dan alat keseluruhannya adalah 145.000. Next. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan dari penjualan kedua ini. Pada penjualan kedua, kami membuat cup 300 ml dengan harga 8.000 per cup. Nah, modal puding buah cup 300 ml ini yaitu 6.058 per cupnya. Lalu puding buah cup 90 ml yaitu kami buat seharga 3.000 per cup. Dan modal puding buah cup 90 ml ini yaitu 1.058 per cupnya. Nah, pada produksi puding buah kedua ini kami menjual sebanyak 24 cup 300 ml dan menghasilkan sebesar 192.000. Dan 36 cup 90 ml yang menghasilkan sebesar 108.000. Jadi total keuntungan yaitu pendapatan dikurang pengeluaran, yaitu pendapatannya 192.000 ditambah 108.000 sama dengan 300, dikurang pengeluarannya itu 145.400 sama dengan total keuntungan kami adalah 154.600 pada penjualan kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan laba rugi. Jadi yang pertama itu kepada penjualan, di mana kami menjual terbagi dari penjualan pertama kami menjual 22 cup 300 ml dengan harga 10.000. Di mana pada penjualan pertama ini kami mendapatkan total pendapatan yaitu 220.000. Pada penjualan kedua kami menjual menjadi 2 varian, di mana itu ada varian besar dan varian kecil, di mana varian besar itu berukuran 300 ml dengan harga jual 8.000 dan varian kecil yaitu 90 ml dengan penjualannya per cupnya itu 3.000. Dan total pendapatan kami pada penjualan cup besar itu 192.000 dan total pendapatan kami pada penjualan cup kecil itu 108.000. Harga pokok penjualannya yaitu pada penjualan pertama pada cup besar itu kami menjual harga seharusnya adalah harga pokok penjualannya itu adalah 8.000. Dan pada penjualan kedua, harga pokok penjualannya itu pada ukuran besar 6.058 perak. Dan pada penjualan cup kecil itu 1.058 perak. Jadi total labanya itu 159.800 perak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, kita masuk ke dalam bisnis model kanvas dari puding buah ini, di mana key partnersnya adalah yang pertama, petani atau penjual lokal di pasar untuk buah segar, kedua, pemasok bahan baku seperti agar-agar, gula, dan susu, yang ketiga adalah kalau anggota kelompok itu sendiri yang turut serta dalam proses produksi dan hingga proses penjualannya. Key activities-nya yang pertama itu ada pembelian bahan baku, produksi puding buah ini, serta pemasarannya. Kemudian key research-nya yaitu yang pertama, sumber daya manusia, yaitu mahasiswa yang termasuk dalam kelompok ini dalam proses produk bisnis. Yang kedua, model pembelian peralatan dan bahan baku dalam pembuatan puding buah ini. Selanjutnya, value proposition-nya itu yaitu healthy, di mana puding buah ini segar dengan varian rasa, yang merupakan cemilan sehat dan menyegarkan, serta dengan kemasan menarik dan praktis untuk dibawa kemana saja. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama itu adanya potongan harga yang kami lakukan jika melakukan pembelian sebanyak 2 pieces. Yang kedua, penawaran terhadap konsumen yang peduli terhadap kesehatan. Yang ketiga, terbangunnya hubungan yang baik antara produsen dan konsumen melalui pelayanan yang maksimal secara baik dan ramah saat proses pembelian dan pasca pembelian. Selanjutnya bagian channel, yang pertama itu kami melakukan melalui penjualan online media sosial. Yang kedua, kami bekerja sama dengan warung lokal. Yang ketiga, penjualan secara langsung sekitar kampus, pondok meja, dan perumahan Puri Angsa Asri II. Yang keempat, pembelian yang dilakukan secara langsung. Dan yang terakhir yaitu pemesanan pre-order. Kemudian masuk ke customer segments. Yang pertama itu kami mempelajari dan melihat target pasar yang tepat sasaran sesuai dengan varian rasa yang dinikmati konsumen. Yang kedua, pengembangan produk yang lebih menarik. Selanjutnya, cost structure. Yang pertama itu biaya utama pembelian peralatan, bahan baku, dan biaya operasional dalam bisnis ini. Yang kedua, dana untuk promosi dan pemasaran sesuai dengan target pasar. Kemudian, revenue stream-nya itu yaitu hasil penjualan puding buah dari awal hingga akhir produksi puding buah ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths, kekuatan dalam usaha produk puding buah ini memiliki kekuatan antara lain yang pertama bahan baku. Yang kedua, puding buah yang banyak digemari konsumen. Yang ketiga, harga jual relatif. Yang keempat, bisa dijalankan oleh siapa saja. Yang kelima, tidak menggunakan bahan pengawet. Lalu ada juga kelemahannya yaitu weakness dalam usaha produk puding buah ini, yaitu yang pertama produk mudah ditiru, yang kedua produk kami tidak tahan lama, dan ketiga harga bahan baku tidak stabil. Next. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama produk sudah ada di kalangan masyarakat, terus yang kedua puding buah ini produk hasil modifikasi sehingga menjadi produk baru serta menarik. Terus yang ketiga, tidak menggunakan pewarna buatan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Tentu dalam suatu usaha produk pasti memiliki ancaman. Antara lain, yang pertama produk mudah ditiru. Yang kedua, banyak pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kesimpulan dari bisnis bisnis yang telah kami buat ini adalah bisnis puding buah menunjukkan bahwa produk ini memiliki potensi yang sangat besar untuk sukses di pasar makanan sehat. Buah yang mudah didapat dan terjangkau memberikan keuntungan dalam hal biaya produksi. Dalam perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko yang baik, usaha puding buah berpotensi untuk tidak hanya memberikan keuntungan yang signifikan. Untuk pembahasan logbook akan dibahas oleh Setia. Kepada Setia akan persilahkan.
Baik, saya akan membacakan laporan logbook dari wirausaha puding buah ini, di mana yang pertama, kami melakukan pembahasan mengenai proposal dan perencanaan penjualan keripik ubi serundeng menjadi puding buah, karena kita ketahui keripik ubi serundeng ini kurang baik untuk kesehatan karena mengandung minyak dalam proses pembuatannya yang cukup banyak, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2024. Di sini kami melakukan teleponan di grup serta membahas proposal-proposal serta PPT di dalam grup tersebut. Kemudian, yang kedua itu kami melakukan proses pemilihan dan pemeriksaan alat dan bahan yang cocok dan berkualitas untuk pembuatan puding buah ini, yaitu bisa kita lihat pada 6 November 2024, yaitu proses pemilihan produk wadah sendok untuk kedua produksi. Yang ketiga itu pada tanggal 8 November 2024 kami melakukan pemilihan bahan dan proses pembuatan puding buah pada produksi pertama. Di sini semua anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan produksi pertama ini. Nah, yang keempat itu pada tanggal 9 November 2024 kami melakukan penjualan puding buah yang pertama dengan menjual langsung kepada konsumen dan bekerja sama dengan warung lokal seperti yang kami terangkan pada logbook ini. Kemudian, yang kelima itu pada tanggal 13 November 2024 sampai 21 November 2024 kami melakukan pembukaan pemesanan atau yang dinamakan juga open pre-order puding buah untuk produksi biaya kedua melalui media sosial. Bisa kita lihat yang kami terangkan pada gambar ini. Selanjutnya, pada poin yang keenam, kami melakukan pemilihan bahan untuk pembuatan puding buah untuk produksi kedua pada tanggal 20 November 2024. Yang selanjutnya, yang ketujuh itu, pada tanggal 21 November 2024, kami melakukan proses pembuatan puding buah beserta anggota-anggota kelompok yang ikut turut serta dalam proses kegiatan ini. Dan yang terakhir, pada poin yang ke-8, pada tanggal 22 November 2024, yaitu penjualan puding buah pada produksi kedua dengan mengikuti Expo Kewirausahaan di Expo Kampus Lobi Universitas Jambi Pondok Meja. Sekian dari logbook kami, saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.